Kajian Fathul Bari Kitabul Adab. Adab di sini adab Islami, ya, beradab, berlandaskan ajaran Islam itu. Jadi beradab, menjadi manusia yang beradab, yang adabnya itu landasannya ajaran Islam, yang intinya demikiannya, bukan norma, bukan tradisi. Nah, karena ini kalau beradab dengan adab dari ajaran Islam, bukan hanya menjadi manusia yang berakhlakul karimah sebutannya, ya, tapi setiap amalan yaitu berpahala. Ya, kurang lebih demikian lahnya. Ini ya akan sering lahnya hal itu, akan sering itu saya ulang, ya, tentang hal tersebut. Ya, kenapa kita mengkaji ini Kitabul Adab, ya, supaya menjadi manusia yang beradab, sesuailah dengan sila kedua dari Pancasila. Gitulah keadilan. Apa sih? Kayak pok sopoh deui. Bab ke-30, masih bab ke-39 nih, ya, tentang adab. Bab ke-39 intinya babu husnil khuluq wa sakhoi wa mayukrohu minal bukhli. Ini yang awal nih, intinya nih, bab ke-39 husnul khuluq. Karena kalau as-sakho gitu, ya, itu dermawan, pemurah, ya, itu salah satu gitu dari husnul khuluq. Kemudian buruknya kebakhilan, ya, itu kebalikan lahnya dari dermawan, dari pemurah. Ini yang awalnya dulu nih, ya. Yang pertemuan yang lalu juga baru masih judulnya. Saya ulang sedikit, ya, dari awalnya khuluqnya yang mengarah ke sana, ya. Kalau kemarin saya mulai dari, saya katakan dari hal yang paling mendasar, ya, bagaimana proses penciptaan manusia. Nah, kita dari agak ke tengah saja dari rangkaian hal tersebut, yaitu manusia itu terdiri dari jasad dan ruh. Jasad asalnya dari tanah, sehingga segala-galanya kebutuhan jasad itu dari tanah, dari bumi. Ini apa yang ada di bumi itu, ya, itu semuanya hanya jasadiah. Nah, nantinya termasuk hal-hal yang menyenangkan yang berasal dari apa yang ada di bumi, itu hanya kesenangan jasadiah. Untuk bisa memenuhi kenikmatan, kesenangan ruh tidak akan terpenuhi oleh yang bersifat jasadiah. Misalnya melihat pemandangan yang indah, nikmat nggak? Iya, tapi itu kan kenikmatan itu munculnya dari sebuah pemandangan, itu kan jasadiah. Terlihatnya oleh mata lahir, mata jasad, memenuhi nggak kenikmatan, kenyamanan, ketentraman gitunya yang diinginkan oleh ruh tidak akan terpenuhi. Nah, satu lagi bagian manusia itu kan, satu lagi adalah ruhnya. Manusia itu terdiri dari jasad dan ruh, sehingga yang barusan contohnya, kalau mencari kesenangan, mencari kenikmatan, ketentraman yang bersifat jasadiah, atau dipenuhinya oleh yang bersifat jasadiah, itu nisbi disebutnya. Kalaupun mendatangkan kesenangan hanya sesaat, kadarnya rendah. Nah, sehingga misalnya kalau datang ke tempat yang sama lah itu, kalau orang sini banyak sihnya, kalau ada apa teh ke Pangandaran, sok berulang-ulang, apa sama nikmatnya? Enggak. Bagi yang pertama melihat
wah bener nih, terasa, terlihat indah, resep. Kedua kalinya beda. Kedua kalinya sana udah sanggeus kadinya mah. Itu yang bersifat jasadiana. Sekarang ruh. Nah, di mana ruh ini dari sisi Allah. Ini yang dalam proses penciptanya demikian kan ya, jasad, ruh. Jasad berasal dari tanah, ruh ini dari sisi Allah. Jasad itu berasal dari tanah, dari bumi, maka segala-galanya untuk jasad itu dari bumi yang ada di dunia, yang bersifat material, materi, jasad gitu ya, kebendaan. Nah, adapun ruhnya berasal dari sisi Allah. Nah, segala keperluan, segala kebutuhan ruh itu untuk segala nih ya, untuk segala keperluan, kebutuhan ruh itu Allah menurunkan agama Islam. Nah, inilah yang bisa memenuhi kebutuhan ruh. Dengan yang bersifat jasadiah nggak akan bisa. Nah, di mana ruh ini adalah manusia sesungguhnya, ruhnya bukan jasadnya. Kalau jasad itu hanya satu lah, sebut sebagai wadah, casing gitu kan ya, dari ruh. Selama di dunia kan, itu juga selama di dunia, di wadahan. Wadahnya, ruhnya, wadahnya, casingnya adalah jasad. Sekaligus jasad itu juga fasilitas, alat untuk beramal. Jadi hakikatnya yang beramal itu adalah ruh. Makanya di akhirat nanti akan ada khusus pertanyaan tentang jasad. Sampai lemah, sampai rusak itu digunakan apa? Artinya itu fasilitas. Dan kemarin juga di dalam kitab Tahdzibul Akhlaknya ada satu kalimat yang apa namanya ya, yang super, asa jadi asa jadi ya teteh Mario Bros asa jadi Mario Bros gitu. Korelasi, hubungan, kaitan antara ruh dan jasad, di mana yang keberadaannya itu kan menyatu sebetulnya kan, antara keduanya ini kan menyatu. Nah, hubungannya apa? Bagaimana? Ruh itu, nah ini ada satu statement, satu apalanya yang menggambarkan kaitan antara keduanya. Ruh itu adalah raja yang sangat berkuasa. Dan di mana perintahnya itu pasti ditaati. Ini menggambarkan demikiannya. Ruh itu diibaratkan seorang raja yang sangat berkuasa, di mana setiap perintahnya itu pasti ditaati. Dan jasad adalah, ini gambarannya, jasad itu seperti abdi dalam, apalah abdi dalam nih. Rakyatnya gitulahnya. Dan jasad itu seperti hamba budak yang selalu taat kepada perintah rajanya. Nah, ini kaitan ruh dengan jasad. Artinya jasad ini hanya akan melakukan sesuatu apabila ada perintahnya dari ruh. Nah, kemudian berikutnya, benarlah kita juga sudah melihatnya, kita sudah melihat kalau ada orang yang meninggal terus jasadnya nih, dimana di proses meninggal itu juga kita sudah tahunya yang disebut meninggal itu apa, yaitu dicabut, dikeluarkan ruh nih dari wadahnya. Itu kan meninggal itu kan ruh dikeluarkan dari jasad, dari wadahnya, dari casingnya. Setelah lepas, terus masing-masing bagaimana nih? Masing-masing bagaimana? Dikembalikan ke tempat asalnya. Jasad kemana? Dikembalikan ke tanah. Terus bagaimana? Hancur dan hilang karena kepentingannya selesai.
Selesai kan jasad, hanya sampai di situ kan perjalanannya, ya selesailah urusan jasad, dikuburkan, hancur, hilang dia, hilang, kembali menjadi tanah. Terus ruhnya, nah inilah manusia yang sesungguhnya. Ruh ini tidak mati, tidak hancur, tidak hilang seperti jasad. Kalau ruh ini dibawalah oleh malaikat maut yang mencabut ruh ini, melewati 7 lapis langit, kemudian menempatkan di tempat hidup, menempatkannya di tempat hidup. Tahapan berikut setelah dunia yaitu alam kubur, dan itu bukan kuburan. Kalau kuburan tempat jasad. Jadi mereka nih yang sudah meninggal dunia ada hidup di mana? Di tempat hidup berikutnya bagi mereka, yaitu di alam kubur. Sedang apa mereka? Seperti apa kehidupan di sana? Di alam kubur itu mereka sedang mendapatkan balasan dari amal selama di dunia. Karena Allah memberikan kesempatan manusia beramal itu hanya ketika di dunia. Waktunya beramal gitu di dunia, itu yang digambarkan, yang disabdakan oleh Rasulullah, iza matal insanu in qata'a amaluhu. Ya, apabila seseorang meninggal berarti berhenti dari beramal. Nah, mereka yang sudah meninggal itu hidup, kita menyebutnya meninggal dunia lah, sebutnya meninggal dunia itu meninggalkan dunia sebetulnya. Meninggalkan dunia, jadi tinggalkanlah dunia. Kemana meninggalkan dunia itu? Pergi kemana? Ke alam, ke tempat hidup, tahapan berikutnya, yaitu di alam kubur. Jadi di mana adanya? Nah, hadis yang menerangkan hal tersebut menerangkan malaikat maut yang membawa ruh manusia ini melewati 7 lapis langit, harus melewati 7 lapis langit. Jadi alam kubur itu entah di mana kalau begitu. Nah, di sana hidup. Banyak hadis yang menerangkan hidup seperti apa sih hidup di alam kubur. Ya, karena bukan matinya, bukan hancur dan hilang seperti jasad. Kalau ruh bukan. Ruh ini tetap hidup, hanya ya di alamnya yang baru, berarti beda dengan di dunia. Jasadnya sudah tidak ada, karena jasad kan tidak ikut ke alam kubur. Di sana menerima mulai, nah sejak meninggal dunia seseorang itu sudah mulai hanya menerima balasan dari amal di semua tahapan hidup sampai yang terakhir alam kubur, alam mahsyar, terakhir balasannya itu surga atau neraka. Nggak ada beramal lagi setelah kehidupan dunia, tidak ada lagi beramal. Sementara nah yang menentukan apakah mendapat nikmat atau siksa di alam kuburnya, kemudian di mahsyar apakah mendapatkan nikmat mahsyar, nikmat kehidupan mahsyar, atau siksa di kehidupan mahsyar terakhir, di tempat hidup manusia terakhir, apakah nikmat surga atau siksa neraka. Ini semuanya hanya ditentukan oleh amal selama di dunia. Nah, sekarang tentang amal. Ini sampai ke ini nih ya. Ini sekarang ini kan judulnya husnul khuluq lah gitunya. Adapun yang yang tambahannya soal dermawan dan buruknya bakhil. Nah, ini bagian dari husnul khuluq. Nah, husnul khuluq gitu ya. Nah, khuluq itu apa? Ya, khuluq itu apa gitu ya? Karena amal tadi kan, amal ini kan yang menentukan satu-satunya gitu ya, ini harus digarisbawahi ini, satu-satunya yang menentukan nasib seorang manusia itu adalah amalnya.
Amal nih yang satu-satunya yang menentukan nasib seseorang sampai di yang tadi tahapan hidup sampai surga neraka, amal yang menentukan. Nah, di mana amal ini sangat tergantung kepada khuluk. Nah, khuluk itu kemarin juga ini kemarin sudah sihnya, hanya ini saya perlu nih mengulang tentang ini karena ini hal yang paling mendasar. Padahal sudah banyak, sudah pada tahu lah rahasia umum apa sebutannya. Kalau manusia itu terdiri dari jasad dan ruh, siapa pun tahu. Kalau meninggal, oh berarti ruhnya terpisah gitu antara ruh dan jasad. Itu sudah tahu kalau tentang hal tersebut. Nah, khuluk itu kalau Ibnu Hajar al-Asqalani kemarinnya berdasarkan hadis. Contohnya Rasulullah SAW hadis yang mencontohkan doa ketika bercermin. Ya, doa ketika bercermin itu Allahumma kama ahsanta kholqi fahassin khuluqi, dan di situ ada kata khuluknya. Allahumma kama ahsanta kholqi, ada kholqi, ada khuluqi. Ini kata dasarnya sama. Ini doa bercermin gitu ya. Ini doa ketika bercermin. Allahumma kama ahsanta kholqi. Artinya, ya Allah, sebagaimana telah Engkau baguskan penciptaan jasadku. Kalau kita bercermin, kita itu kan nampak diri kita di cermin. Dan kita menyatakan demikian kepada Allah. Benar nih, manusia itu kan Allah ciptakan fi ahsani takwim. Ya Allah, sebagaimana telah Engkau baguskan penciptaan jasadku, fahassin khuluqi. Nah, kita minta ini kepada Allah. Baguskan juga khuluqku. Artinya bagian dalamnya, bagian ruhnya, bagian yang tidak nampaknya. Karena kalau bagian yang nampaknya jasad, kita sudah melihat di cermin. Benar, Allah itu menciptakan jasad kita itu sudah Allah baik. Apalah bukan baik. Iya tuh dina soal surat At-Taghabun ayat 2 kalau nggak salah itu ya, ayat 2. Ayat nanti huwallazi khalaqakum faminkum, ayat 4 gitu anu ya, khalaqakum fa ahsana suwarakum. Dialah yang telah menciptakan kamu dengan gitu, dan Allah menciptakan kamu itu dengan sebaik-baik bentuk wujud makhluk Allah, manusia yang terbaik. Dengan penciptaan jasad yang sedemikian rupa baiknya, bagusnya lahnya manusia. Nah, di doa tersebut meminta fahassin khuluqi, minta kepada Allah, ya Allah, baikan juga lah khulukku. Kita belum ke akhlak nih ya, belum ke akhlak nih, khuluknya dulu nih. Baikan juga khulukku. Khuluk itu apa? Nah, berarti sekarang kita bicara ruh manusia. Berarti ini ruh manusia, di mana khuluk itu terkait dengan ruh manusia, yang nantinya khuluk ini bisa diartikan. Khuluk itu bisa diartikan apa sih yang dimasukkan, ditanamkan gitu ya. Apa yang dimasukkan, ditanamkan ke dalam hati manusia. Misalnya surat An-Najm ayat 4. Ayat itu menyatakan innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas khuluk yang agung. Apa sih khuluk? Ini ayat ini Rasulullahnya Allah menyatakan engkau gitunya, Rasulullah wahai Muhammad,
innaka sesungguhnya engkau la ala khuluqin azim, benar-benar berada di atas gitu, itu kalau terjemah harfiahnya, berada di atas khuluq yang agung. Engkau itu memiliki khuluq yang agung. Nah, di antara penjelasan tentang ayat ini, mana atuh hadisna, kita nih ada, kita cari hadisnya nih ya. Kita buka nih hadisnya nih. Kalau ayatnya barusan demikiannya, itu pernyataan dari Allah, innaka la ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau itu berada di atas khuluq yang agung. Sebentar nih ya, kita cari hadisnya nih. Nih hadisnya riwayat Muslim. Abu Qatadah hanya bertanya kepada Aisyah. Abu Qatadah bertanya kepada Aisyah seperti ini pertanyaannya, ya Ummul Mukminin, ya wahai Ummul Mukminin. Ummul Mukminin itu sebutan untuk semua istri-istri Rasulullah, artinya ibunya, ibu seluruh kaum mukminin. Ya wahai Ummul Mukminin, anbi'ni, beritahukanlah kepadaku. Nah ini bahasa aslinya, bahasa Arabnya, anbi'ni, beritahukanlah kepadaku, an khuluqi Rasulillah. Khuluq ini kata yang dipakainya. Beritahukanlah kepadaku khuluq Rasulullah itu apa. Jadi khuluq nggak saya terjemahnya di hadis ini. Anbi ini, beritahukanlah kepadaku an khuluqi Rasulillah, khuluq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, Aisyah menjawab, alasta taqra'ul Quran, apakah kamu suka membaca Al-Quran? Qultu, aku menjawab, kata Abu Qatadah, bala, tentu saja. Qalat, Aisyah kemudian berkata lagi, fa inna khuluqa nabiyillah, sesungguhnya khuluq Nabi Allah atau Rasulullah itu kanal Quran. Sesungguhnya khuluq Rasulullah itu adalah Al-Quran. Artinya khuluq itu adalah apa yang dimasukkan ke dalam ruh atau hati, ruh garis miring, anggap samalah ya. Ruh, khuluq itu adalah apa yang dimasukkan, ditanamkan ke dalam hati atau ruh Rasulullah. Aisyah menjawab, ditanya khuluq Rasulullah apa? Bukankah kamu suka membaca Al-Quran? Iya. Tak gitulah muncul orang mah. Khuluq Rasulullah itu adalah Al-Quran. Al-Quran di sini tentu saja garis miring agama Islam dengan semua ajarannya, berarti bukan hanya Al-Quran sebatas ayat-ayatnya lalu hafal atau hafiz Quran, anggar we amal mengaco. Artinya dengan Islam di sini dengan seluruh penjelasannya, seluruh tafsirnya, seluruh pengamalannya. Tapi ini yang pokok dulu nih ya tentang khuluq itu, ini hadisnya. Ayatnya yang tadi surat An-Najm ayat 4. Di ayat itu juga khuluq, bukan akhlak, khuluqnya ayat di ayat itu, innaka la'ala khuluqin azim. Ini ayat hadis, katakanlahnya ini hadis yang menjelaskan makna ayat tadi. Ayat tadi menyatakan sesungguhnya engkau itu wahai Muhammad berada di atas khuluq yang agung. Apa khuluq yang agung? Ini Abu Qatadah bertanya kepada Aisyah, persis pertanyaannya tentang khuluq ya. Ma khuluq anbi'ni an khuluqi Rasulillah gitunya tadinya, beritahukan kepadaku khuluq Rasulullah itu apa. Aisyah kemudian menjawabnya, bertanya dulu, alasta taqra'ul Quran, bukankah kamu suka membaca Al-Quran? Abu Qatadah menjawab, bala, tentu saja.
Kemudian Aisyah mengatakan fa inna khuluqa nabiyillahi kanal Quran. Khuluq Rasulullah itu adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran di sini garis miring Islam. Karena tentu saja seperti ini. Apakah Rasulullah dengan khuluqnya yang berupa Al-Qurannya? Apakah Al-Quran pada diri Rasulullah itu hanya sebatas hafalan? Ya, apakah Rasulullahnya terkait dengan Al-Qur'annya? Apakah hanya sebatas hafal ayatnya? Al-Qur'an pada diri Rasulullah yang disebut jadi khuluq itu, yang kemudian Al-Qur'an itu mendarah daging, gitulahnya mendarah daging itu pada diri Rasulullah, memenuhi seluruh ruh. Karena Rasulullah juga sama manusia, terdiri dari jasad dan ruh. Nah, Al-Quran ini memenuhi seluruh hati atau ruh Rasulullah SAW. Nah, itu jadi khuluq itu ya, satu nih diartikan apa yang dimasukkan, ditanamkan ke dalam hati atau ruh manusia. Nah, Rasulullah SAW itu khuluqnya Al-Quran, artinya yang dimasukkan, yang ditanamkan di dalam diri Rasulullah itu adalah Al-Quran. Kemudian tumbuh Al-Quran itu memenuhi seluruh ruh Rasulullah SAW, dari ujung rambut sampai ujung kaki ruh Rasulullah itu Al-Quran isinya. Nah, dengan segala pengamalannya kan, makanya apa, Rasulullah itu hanya sebatas hafal? Bukan, dengan pengamalannya. Pengamalannya seperti apa? Kalau saya contohkan gitunya pengamalannya, ini Rasulullah memerintahkan nih ya, kuncilah pintu rumah kamu. Ini dasarnya Al-Quran. Kuncilah pintu rumah kamu, kuncilah kendaraan kamu, lah terjemah sekarang mah. Kalau dulu ikatlah unta supaya tidak kabur hilang, ya artinya kuncilah kendaraan kamu, matikan lampu, tutuplah makanan. Nah, itu yang seperti itu semuanya Al-Quran dasarnya. Hanya Rasulullah saja yang tidak menerangkan aku memerintahkan demikian itu ayat enggak. Rasul hanya terus saja Rasul sehari-harinya bersabda, katakannya bersabda artinya berkata berbuat, tapi kan khuluqnya itu adalah Al-Quran. Nah, kalau akhlak ini muara. Kalau khuluq itu hulunya, sumber airnya. Terus muara dari khuluq itu apa? Amal, berarti inilah akhlak gitu nantinya. Adapun akhlak itu adalah sesuatu yang ketika melakukannya itu sudah tidak memerlukan lagi pemikiran dan pertimbangan. Nah, akhlak itu amal yang sudah ketika melakukannya itu sudah karena sudah kebiasaan dan menjadi bentuk lah gitunya, menjadi warna diri seseorang. Nah, Rasulullah SAW itu dengan khuluqnya Al-Quran dan diamalkan sepenuhnya secara konsisten, jadilah Rasulullah SAW itu manusia yang berakhlak. Amal artinya kan, kalau khuluqnya jelas Al-Quran. Nah, maka jadilah Rasulullah itu manusia yang berakhlak paling mulia. Berarti amalannya ini amalan yang seluruhnya dari Al-Quran. Dan ketika Rasulullah melakukannya itu nggak pernah Rasulullah mikir-mikir dulu untuk mengamalkan sesuatu, pertimbangan. Tapi kita jadi beramal teh itu mau amal gitu Rasulullah mah. Ya, akhlak itu adalah sesuatu yang ketika mengamalkannya itu sudah tidak lagi memerlukan. Nah, karena kalau Rasulullah sudah jelas khuluqnya Al-Quran, di mana Al-Quran itu kan tumbuh subur gitulah. Ini kalau analoginya ya, diibaratkan hati atau ruhnya, hati lah gitu sebutnya. Hati Rasulullah itu lahan. Kemudian Al-Quran adalah bibit.
Dimasukkanlah Al-Quran oleh Allahnya, dimasukkanlah Al-Quran ke dalam hati Rasulullah, dan ternyata bibitnya bibit unggul, tanahnya tanah yang subur. Hasilnya seperti apa? Buahnya kan, nah buahnya kan hasil, kalau dari tumbuhan kan buah. Seperti apa hasilnya? Al-akhlaqul karimah. Nah jadi khuluk itu bisa dengan arti bibit lah gitulahnya, apapun gitu yang dimasukkan ke dalam hati seseorang, ini khuluk. Kemudian setelah atau ruh manusia atau hati manusia ini juga disebut khuluk. Dimana seperti apa khuluk hati ruh seseorang, tergantung apa yang ditanamnya. Nah sementara ruh ini satu bagian juga yang kemarin nih ya, sementara ruh manusia ini sama dengan jasad, dalam arti ada kesamaan, bukan sama dengan jasad, ada kesamaan. Dalam arti jasad itu kan perlu asupan, perlu makan kan, jasad perlu makan, jasad perlu asupan, sehingga harus terus diberi asupan. Karena kalau tidak diberi asupan, sel-sel yang ada pada jasad ini akan rusak. Harus terus diberi asupan, bahkan kan sehari 3 kali jasad ini diberi asupan, diberi makan. Berarti kan perlu nutrisi, perlu gizi, itulahnya si jasad ini. Kemudian untuk jasad juga Allah menetapkan ada penyakitnya. Dan Allah sudah menyebutkan likulli da'in dawaun, untuk segala penyakit ada obatnya. Nah kalau untuk penyakit yang bersifat jasadiah, obatnya itu dari mana? Pasti yang berasal dari bumi, dari tanah, kan jasad dari tanah ya. Jasad ada penyakitnya, ada juga obatnya atau harus diobati. Jasad juga harus dalam kondisi bugar, kondisi yang fit lah gitunya, bugar, barulah jasad itu kan terasa nyaman ya. Jasad itu merasa nyaman kan kalau apa, intinya kalau segala kebutuhannya terpenuhi ya, jasad itu akan terasa bugar, fit, nyaman kalau segala kebutuhannya terpenuhi. Nah dalam hal ini ada kesamaan dengan ruh. Ruh perlu makan nggak? Ruh ada penyakitnya nggak? Itu ayat itu yang di Al-Baqarah ayat 9 itu kan fi qulubihim maradun, ada penyakit hati, itu penyakit rohani, itu teh penyakit ruh. Al-Quran yang sudah menyebutkan, artinya untuk ruh juga ada penyakitnya. Terus kalau ruh itu kena oleh penyakit, sakit, obatnya apa? Gak bisa yang berasal dari bumi, dari tanah. Untuk keperluan ruh ini sesuai dengan tempat asalnya, yaitu dari sisi Allah. Maka untuk semua kebutuhan ruh ini Allah menurunkan yang tadi Al-Quran / agama Islam. Inilah Al-Quran, ajaran Islam ini paket komplit untuk semua kebutuhan ruh. Sebagai makanan iya, sebagai obat iya kalau sakit. Dan untuk ruh ini tidak boleh selain dengan Al-Quran. Kalau diibaratkan ruh itu ibarat tanah tadinya, kalau ruh itu diibarat hati atau ruh manusia diibaratkan tanah, kalau tidak ditanami Al-Quran, maka yang lain yang akan jadi dan tumbuh di situ. Kalau bukan Al-Quran yang tumbuh di dalam hati atau ruh manusia, maka ruh atau hati manusia itu pasti rusak. Semuanya hanya akan merusak, semuanya itu adalah racun bagi ruh manusia.
Karena kalau bukan Al-Quran, bukan ajaran Islam, pasti bukan dari Allah. Itu kan, kalau bukan Al-Quran, bukan ajaran Islam, pasti bukan dari Allah. Lalu ditanamkan di dalam hati manusia, tumbuhlah di dalam hatinya, itu hanya akan merusak hati, akan menimbulkan penyakit, akan menimbulkan kerusakan. Nah, kalau hatinya berpenyakit, hatinya rusak, di mana ini kan hulu, ini mata air. Nanti yang keluar amal yang seperti apa? Pasti amal-amal yang rusak. Kalau di dalam hati yang ditanamkan dan yang tumbuh suburnya itu Al-Quran, nanti akan memunculkan muaranya, buahnya adalah al-akhlakul karimah. Kalau bukan Al-Quran, maka yang diamalkan itu sesuatu yang buruk karena khuluknya buruk. Nah, kembali ke yang ini, jasad itu perlu makan. Benar kan, tiap hari kita makan, itu kebutuhan, gitu, harus dipenuhi, tidak bisa tidak, harus dipenuhi. Ya dipenuhilah kebutuhan jasad itu, tiap hari diberi makan, karena Allah memberi alarm, Allah memberi tanda ketika jasad itu sudah butuh asupan, lapar terasa, itu kan tuntutan ingin makan, artinya jasad itu menuntut segera diberi asupan. Ruh merasa lapar nggak? Sama. Nah, terus untuk makanannya apa? Kembali bahwa untuk ruh manusia segala kebutuhan ruh, baik makanannya, obatnya, nutrisinya, vitaminnya, Allah turunkan. Dan itu adalah Al-Quran, ajaran Islam. Maka Al-Quran atau ajaran Islam ini disebutnya ini paket komplit, sebagai makanan iya, sebagai obat iya. Kalau tidak dimasukkan Al-Quran ke dalam hati, ke dalam ruh manusia, ini ruh ini akan memakan apapun yang ada. Pan lapar, lapar teh segala dahar, baru ayah, Nah, kalau bukan Al-Quran, terus yang dimakannya apa? Yang disebut menjadi makanannya, menjadi khuluk sebutannya. Lalu yang kalau bukan Al-Quran, terus makanannya yang menjadi khuluk, yang dimakan, yang dimasukkan ke dalam hati manusia apa? Selain Al-Quran berarti. Bisa dari lingkungan, bisa dari tradisi, bisa dari pengaruh orang, itu semuanya menjadi khuluk. Ketika beramal itu, ya itulah landasan amalnya. Kalau yang berasal dari tradisi, berarti itu landasan amalnya adalah tradisi. Kalau yang dari sinetron, berenda nonton sinetron, jadi khuluk tah sinetron teh kepangaruhan, masuklah ke dalam hati. Sehingga ketika mengamalkan sesuatu itu, karena kan di sinetron juga seperti itu, nah itu berarti khuluknya. Lingkungan sangat besar pengaruhnya untuk menjadi khuluk seseorang, yang membentuk khuluk seseorang. Nah, kalau tidak ditumbuhkan Al-Quran, maka hal-hal seperti itulah yang akan masuk dan tumbuh sehingga khuluknya itu bukan Al-Quran. Kalau Rasulullah tadi kan khuluknya Al-Quran, maka khuluknya bukan Al-Quran. Terus di mana khuluk ini akan melahirkan amal. Jadi amalnya bukan amalan yang berdasarkan Al-Quran, bukan berdasarkan ajaran Islam. Inilah yang sebetulnya yang demikian itu adalah orang kafir, karena Al-Quran, karena Islamnya kan oleh mereka ditolak. Mereka kan tidak mau menerima Al-Quran, mereka tidak mau kan beragama Islam. Jadi khuluknya apa? Pasti bukan Al-Quran, bukan ajaran Islam. Orang Islam malah ikut-ikutan lagi. Orang Islam malah mengikuti orang kafir. Bukannya Al-Quran atau ajaran Islam yang dimasukkan, ditanamkan sehingga tumbuh subur dan membentuk ruhnya, khuluknya. Orang Islam malah mengikuti orang kafir. Dalam arti apa? Bukan Al-Quran yang dimasukkan ke dalam dirinya.
malah teori-teori dari manusia, dari pemikir barat dan sebagainya. Ari orang Islam kumaha ieu teh cik urang teh, kumaha ieu teh orang Islam teh. Ruh itu sama seperti jasad, harus makan. Karena kalau dia tidak diberi makan oleh kitanya, kalau ruh ini tidak diberi makan, maka dia akan memakan apapun dan itu hanya akan merusak bahkan meracuni. Segala berarti diasup-asupkan gitu ya, dianggaplah dimakan dan itu akan ada dan tumbuh di dalam dirinya. Itu pengaruh-pengaruh dari lingkungan bisa, dari budaya, dari tradisi, dari ajaran siapapun. Dan itu adalah makanan yang buruk bagi ruh yang hanya akan merusak dan meracuni. Karena tidak sesuai dengan ruh ini asalnya dari mana? Dari Allah. Maka segala kebutuhan ruh ini Allah menurunkannya. Dan itulah makanan, nutrisi, gizi, bibit juga lah gitu disebutnya yang benar untuk ruh manusia. Kalau bukan itu berarti ruh itu rusak. Dia tidak bisa diam dalam keadaan lapar. Dia pasti makan apapun yang ada. Sementara Al-Quran yang benar tidak diberikan gitunya sebagai makanannya. Yang haon itu segala dihakan, semuanya akan dimakan. Ya namanya segala dimakan, segala gabres sebutan nantinya rusak atau pasti. Jasad juga sama, coba untuk kalau seseorang. Makanya Allah memerintahkan untuk jasadnya, kulu halalan thayyiban. Makanlah makanan yang halal dan yang baik. Kalau ini diabaikan manusia berarti segala gabres, segala dihakan sebut nanti. Baik untuk jasad, pasti enggak. Pasti rusak. Apalagi ya kalau mengkonsumsi itu yang jelas-jelas Allah haramkan, pasti merusak jasad. Nah untuk ruh juga sama. Ya, untuk ruh juga sama. Ruh itu perlu makan. Segala-galanya kebutuhan ruh itu sudah Allah turunkan. Di mana yang Allah turunkan ini paket komplit, sebagai makanan iya, sebagai obatnya kalau sakit ya jadi obat. Hal itu untuk sebagai obatnya. Kalau sebagai obat Allah nyatakan di surat Luqman kamari teh surat Yunus ayat 57. Itu Allah menyatakan Al-Quran itu adalah syifaun lima fis sudur, obat bagi penyakit hati atau ruh. Nah berarti sekarang nih, jadi khuluq ini judulnya kan husnul khuluq. Sebutlah husnul khuluq itu memiliki ruh yang baik. Nah ruh yang baik itu yang bagaimana? Yaitu yang diberi makan, diberi asupan, diberi nutrisi, diberi vitamin yang benar, yaitu Al-Quran atau ajaran Islam. Itulah husnul khuluq. Nah, berarti seseorang itu dikatakan memiliki khuluq yang baik. Jadinya ruhnya nih bagian dalamnya ya, dikatakan memiliki khuluq yang baik kalau diberi asupan nutrisi makanan yang benar, yaitu Al-Quran atau ajaran Islam. Kalau ini tidak dimasukkan, tidak ditanamkan di dalam hati atau roh seseorang, maka yang akan jadi dan tumbuh di dalam diri seseorang itu pasti bukan Al-Quran. Dan semuanya hanya akan merusak bahkan meracuni ruh seseorang. Mengotori lah gitunya, mengotori, merusak, meracuni ruh seseorang. Padahal tadi kan ruhnya yang akan terus dari manusia itu kan yang akan terus melakukan perjalanan menjalani tahapan hidup hingga abadi, itu kan ruhnya. Kalau jasad kan hanya di bumi. Kalau ruhnya kotor, kalau ruhnya rusak,
Ya, karena kalau selain Al-Qur'annya ini hanya akan mengotori, merusak, meracuni ruh. Sementara yang selamat ketika manusia menghadap kepada Allah, karena semua manusia kan menghadap kepada Allah. Wa inna ilaihi rajiun, kan semuanya akan kembali kepada Allah. Yang selamat, yang selamat ketika datang kepada Allah itu adalah datang dengan ruh yang bersih. Itu kan ayatnya surat apa? Syu'ara tanya. Itu ayat yang ini doa Nabi Ibrahim, Rabbi la tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, janganlah engkau hinakan aku pada pada saat nanti manusia dihidupkan kembali di akhiratnya. Janganlah engkau hinakan aku pada saat semua manusia dihidupkan kembali. Yauma la yanfa'u malun wala banun, yaitu pada waktu di mana harta dan keturunan itu tidak memberi manfaat apapun, tidak berguna lagi semuanya. Illa man atallaha bi qalbin salim. Ini yang selamat, yaitu yang datang kepada Allah membawa hati yang bersih, ruh yang bersih. Kalau jasad di akhirat nanti baru jasadnya diberi lagi. Tapi ruh tetap sama, ruh itu yang ada sekarang melakukan perjalanan hingga di akhirat. Dan ketika datang menghadap kepada Allah itu hanya yang selamat, hanya yang datang kepada Allah dengan ruh yang bersih. Nah, ini yang bersih itu harus dimasukkan dan ditumbuhkan yang benar. Makanya saya tadinya diawali dengan kalau jasad asalnya dari tanah, kan manusia disebutnya diciptakan dari tanah, jasadnya yang dimaksud. Jasadnya dibuat dari tanah, kembali ke tanah. Nah, ini ruhnya manusia itu asalnya dari mana? Dari Allah. Makanya kembalinya kepada Allah nantinya. Untuk ruh selama di bumi ini, segala kebutuhan ruh itu Allah turunkan, yaitu ajaran Islam, yaitu Al-Quran. Itulah yang kalau Al-Quran atau ajaran Quran ini dimasukkan dan ditumbuhkan di dalam diri, maka ruh itu akan menjadi ruh yang bersih. Amalannya pun amalan yang bersih, yang benar, karena khuluknya benar, khuluknya bersih. Kemudian satu lagi nih, hadis yang ini nih ya. Kalau tadi satu ayat Quran tadi kan ya, innaka la'ala khuluq, nih kata-katanya di situ, katanya khuluq di situ. Innaka la'ala khuluqin azim, engkau itu berada di atas khuluq yang agung. Nah, artinya Rasulullah itu berkhuluq, memiliki khuluq yang agung. Apa? Tadi penjelasannya di dalam hadis riwayat Muslim, tadi hadisnya riwayat Muslim. Ketika ditanya khuluq Rasulullah apa? Bukankah kamu suka baca Quran? Iya. Nah, itulah khuluq Rasulullah, Al-Quran. Kan Al-Quran itu bukan hanya, tadi sekali lagi nya, bukan hanya hafal ayat-ayatnya, tapi Al-Quran dalam diri Rasulullah itu sampai ke pengamalannya. Itulah menjadi khuluq yang agung. Buahnya dari hal tersebut adalah akhlak, amalan. Amalan, akhlak itu adalah amalan. Nah, satu lagi nih terkait dengan satu ayat Quran, dua hadis riwayat Muslim. Ini satu lagi ada hadis yang ini juga populer nih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Anggap kita begini, berarti hati atau ruh, hati manusia, semua yang dilahirkan hatinya itu kosong, bersih, belum ada apa-apanya. Fa'abawahu yuhawidanihi, kemudian ibu bapaknya lah yang menjadikannya Yahudi. Apa artinya? Memasukkan, menanamkan ke dalam hati anak-anaknya ini Yahudi,
jadilah yang masuk dan tumbuh di dalam dirinya itu Yahudi, jadilah dia orang Yahudi. Ya, fa abawahu, ini hadisnya seperti ini ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap manusia yang dilahirkan itu dalam keadaan bersih, itu hatinya itu kosong, bersih, belum ada apa-apanya. Kalau ibarat kertas itu ya kertas, belum ada tulisan apa-apa, belum ada gambar apa-apa, kosong, bersih. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasironihi aw yumajisanihi, kedua orang tuanya lah, ibu bapaknya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi, padahal aslinya bersih. Dan Allah sudah menurunkan apa sih yang harus ditanamkan di dalam si anak itu. Kalau ingin menjadi yang tadi doa Nabi Ibrahim, kalau ingin hatinya, ruhnya bersih ketika datang menghadap kepada Allah, tanamkanlah Al-Quran, tanamkanlah ajaran Islam. Dengan itulah gitunya hati seseorang, ruh seseorang itu akan bersih, memiliki, di sini sebutannya husnul khuluq. Khuluknya bersih, ya, sesuaikan dengan doanya ketika bercermin tadinya, Allahumma kama ahsanta kholqi, ya Allah sebagaimana engkau telah baguskan penciptaan jasadku, itu kholqi itu penciptaan jasadku, ya Allah sebagaimana engkau telah baguskan jasadku, fahassin khuluqi, maka baguskanlah juga khulukku. Kita meminta demikian kepada Allah, kan Allah sudah menurunkan nih Al-Quran. Kalau ingin punya khuluk yang baik, jangan yang lain. Tapi celakanya orang Islam kan banyak yang malah lebih bangga dengan teori-teori lah sebutannya, teori-teori dari para pemikir Barat, padahal mereka kafir. Malah orang Islam itu ikut-ikutan, bukannya memasukkan, menanamkan, menumbuhkan Al-Quran atau ajaran Islam di dalam dirinya, malah di luar itu. Padahal semua tadi kan ruh ini asalnya dari Allah, lalu dipenuhi kebutuhannya, makanan dan nutrisinya bukan yang berasal dari Allah, pasti hanya akan merusak, mengotori dan meracuni ruh, sehingga ruhnya itu nanti datang kepada Allah dalam keadaan kotor, rusak, dan tidak akan selamat berarti, karena di ayat tadi kan menyebutkan yang selamat itu hanya orang-orang yang datang kepada Allah dengan ruh atau hati yang bersih. Ini hadis ini yang menunjukkan nih, yang terakhir barusannya yang kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap manusia yang dilahirkan itu dalam keadaan bersih. Fa abawahu, kedua orang tuanya lah, yuhawidanihi yang menjadikan Yahudi, au yunasironihi atau menjadikannya Nasrani, au yumajisanihi atau menjadikannya Majusi. Ini ketiga-tiga yang disebutnya berarti kan bukannya mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya, malah memasukkan Yahudi, ya jadilah dia Yahudi, malah memasukkan Nasrani, ya jadilah dia Nasrani, malah memasukkan Majusi, ya jadilah dia seorang Majusi. Nah, kembali lagi ke sini, ini ya judulnya demikian. Nah, ada juga nih yang mendefinisikan khuluk. Nah, mungkinnya setelah didefinisikan nih kita bisa lebih memahami lagi itunya khuluk nih. Al khuluku hayatun rosikhotun fin nafsi tasduru an hal akhlaqu bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa rawiyatin. Ini dari kitab Tahdzibul Akhlaknya. Definisi ini saya ambil dari kitab Tahdzibul Akhlak. Khuluk adalah sesuatu yang mengakar di dalam
dan di dalam gitunya, di dalam diri seseorang. Hayatun rosikhotun fin nafsi, khuluq adalah sesuatu yang tertanam, tertancap, mengakar, mendarah daging, gitu bahasanya nih. Fin nafsi, di dalam diri seseorang. Tasduru anhal akhlak, inilah sumber akhlak. Makanya kalau akhlak itu adalah buah, kalau khuluq pohonnya. Kalau diibaratkan sebuah pohon ya, akhlak itu amal, gitulah. Akhlak sama dengan amal. Jadi amal itu atau khuluq ini adalah sumber dari amal. Makanya gitu kan, apa yang ditumbuhkan di dalam diri kita kalau bukan Quran berarti amalannya bukan al-akhlakul karimah. Amalannya bukan amalan yang berdasarkan Al-Quran. Kalau lebih jauh itu ya, amalannya bukan amalan yang berasal dari Quran, amalannya bukan yang berlandaskan ajaran Islam. Ada pahalanya nggak? Nggak ada pahalanya. Dan kalau sampai menjadi kebiasaan, menjadi biasa seperti itulah amalnya, padahal bukan dari ajaran Al-Quran, itu bukan al-akhlakul karimah. Nah, itu bukan al-akhlakul karimah ya, meskipun sejalan dengan Al-Quran, bukan mengamalkan Quran, tapi sejalan atau boleh dikatakan kebetulan, tidak bertentangan, kebetulan sejalan dengan Al-Quran atau ajaran Islam, tetap saja ini tidak ada pahalanya. Karena bukan mengamalkan Quran, bukan mengamalkan ajaran Islam. Ini definisinya sekali lagi ini ya. Al-khuluqnya, khuluq adalah sesuatu rosikhotun fin nafsi, yang tadilahnya tertanam, tertancap, itu mengakar, mendarah daging, bahkan sebutannya di dalam diri. Tasduru anhal akhlak, di mana itu menjadi sumber dari akhlak, dari amal berarti. Ya, di mana akhlak itu, amal itu dengan khuluq yang seperti apa ini yang ada di dalam diri seseorang, maka itu sebagai sumber akhlak. Yang namanya akhlak itu adalah ketika melakukannya itu melakukan dengan sangat mudah, sangat ringan, artinya ngaguluyur gitulah, munderna teh dipigawe langsung dikerjakan. Min ghairi hajatin ila fikrin warawiyatin, ketika mengerjakannya itu sudah tidak lagi memerlukan melalui pemikiran dan pertimbangan, artinya sudah berjalan. Pikir-pikir heula can jadi akhlak, berarti sebutan nanti untuk hal yang baik ataupun hal yang buruk ya. Apabila mau melakukan kebaikan, mikir heula, timbang-timbang heula, meskipun akhirnya jadi, nah apa yang dilakukannya ini disebutnya can jadi akhlak mun gitu mah. Untuk hal yang buruk juga sama, karena akhlak itu kan ada al-akhlakul karimah, ada al-akhlakus sayyi'ah, ada akhlak yang mulia, ada akhlak yang buruk. Untuk yang buruk juga sama. Kalau seseorang mau melakukan hal yang buruk itu mikir dulu, nimbang-nimbang dulu, mau jadi atau tidak gitu, artinya itu belum menjadi akhlak. Nah, kalau Rasulullah SAW, makanya kalau Rasulullah SAW mikir-mikir nggak kalau mau beramal soleh, atau jadi akhlak. Kalau begitu belum menjadi akhlak. Rasulullah SAW itu tidak akan mikir dua kali untuk beramal soleh, apalagi sampai tidak jadi. Ini definisi khuluqnya dulu gitu. Khuluq itu apa? Anak ini nih ada dari apa yang tadinya, dari penjelasan yang tadi ada yang begini. Seperti jawaban Aisyah ketika ditanya khuluq Rasulullah apa? Al-Quran. Hafal pasti gitu kan, hafal pasti, karena biar bagaimanapun
Karena biar bagaimanapun pasti begini, Rasulullah juga seperti ini, sama prosesnya. Bagaimana Al-Quran itu bisa ada di dalam diri Rasulullah, bahkan tumbuh, mengakar, menancap dan mendarah daging, prosesnya sama. Masuk atau datang dan masuknya Al-Quran kepada diri Rasulullah itu sama dengan umumnya manusia, yaitu melalui pendengaran, penglihatan, lalu diolah oleh akal, di mana 3 instrumen ini kan sudah Allah berikan kepada semua manusia. Dan 3 alat ini kan disebutnya, inilah 3 alat, 3 instrumen dari Allah supaya manusia itu berilmu. Karena tadi kan asalnya kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap manusia yang dilahirkan itu kan kosong, belum ada apa-apanya, terus mau diisi apa? Fa abawahu yuhawidanihi, kedua orang tuanya yang memasukkan Yahudi, ya jadi Yahudi berarti. Fa abawahu yunasironi, memasukkannya Nasrani, ya jadi Nasrani. Au yumajisanihi, ibu bapaknya, orang tuanya yang memasukkannya Majusi, ya jadi Majusi, karena itu yang dimasukkan dan ditanamkan. Nah, bagaimana proses masuknya Al-Quran, masuknya Islam ke dalam diri Rasulullah? Sama dengan manusia yang lainnya. Rasulullah dapat Al-Quran dari mana? Rasulullah dapat ilmu tentang Islam dari mana? Dari Allah, sama melalui malaikat Jibril. Kan malaikat Jibril membacakan ayat, berarti kan masuknya melalui pendengaran. Rasulullah itu melihat, misalnya ketika Allah mengajarkan kaifiat, Allah mengajarkan sholat, bagaimana caranya nih Allah mengajarkan sholat kepada Rasulullah? Kalau Rasulullah kan segala-galanya tentang Islam ini dari Allah melalui malaikat Jibril. Caranya malaikat Jibril mempraktekkan sholat dan Rasulullah melihat. Artinya Rasulullah dapat pengetahuan dulu nih. Rasulullah mendapat pengetahuan tentang kaifiat sholat itu melalui penglihatan, karena Jibril mengajarkannya dengan praktek, bukan menerangkan secara lisan. Jadi mata, pendengaran, penglihatan, kemudian akal, tersimpan, gitulah, tersimpanlah ilmu yang disampaikan oleh malaikat Jibril itu di memori otak Rasulullah. Rasulullah hafal Al-Quran nggak? Iya, hafalan itu adanya di mana? Jadi memori otaknya ada ayat-ayat Al-Quran, hafal. Rasulullah tahu nggak bagaimana kaifiat sholat dari malaikat Jibril? Tahu. Di mana tersimpannya pengetahuan tersebut? Di memori kepalanya. Tapi ketika sholat itu diamalkan, yang memerintah beramalnya siapa? Yang memerintah beramal bukan memori otak, hati yang memerintah beramal, ruhnya yang memerintah beramal. Kalau pengetahuan, ilmu, pengetahuan tentang sholatnya ada di kepala. Nah, misalnya begini. Kalau ada orang yang kita melihat, misalnya kita melihat ada orang yang tidak sholat, coba kita tanya, kalau ini yang misalnya kita iseng atau apa nanyanya, ada orang yang tidak sholat nih, kita melihat ada orang yang tidak sholat, lalu kita tanya, tahu nggak sholat itu wajib? Kira-kira menjawabnya apa? Menjawab tuh apa wajib-wajib nacan, orang Islam mau mustahil lah gitunya. Orang Islam nih, ternyata orang ini orang Islam, tapi misalnya kita melihat tidak sholat, coba tanya, tahu nggak sholat itu wajib? Artinya pengetahuan ada di sini, dia tahu. Kenapa dia tidak melakukannya? Karena pengetahuan itu hanya disimpan di dalam kepalanya, tidak diturunkan ke hati, tidak diturunkan, tidak dimasukkan ke dalam hati, sehingga nah ini kondisi yang amat disayangkan kalau seperti ini. Pengetahuan tentang Islamnya banyak,
tapi tidak diamalkan. Pengetahuan kan ada di sini kan, tapi tidak diamalkan. Itu terlalu, ini mungkin terlalu sadis lahnya kalau mengatakan itu non beda jeung Abu Lahab. Abu Lahab banyak nggak pengetahuan tentang Islamnya? Wah, itu Abu Lahab 3 tahun, 13 tahun mengikuti Rasulullah teh selama di Mekah teh. Abu Lahab terus memantau Rasulullah seperti apa, banyak dapat ilmu sebetulnya Abu Lahab dari Rasulullah. Rasulullah bersabda apa, Rasulullah berbuat apa, Abu Lahab ini terus memantau 13 tahun. Takanyaho Abu Lahab geus sakumaha Madinah sirahna teh. Ada yang diamalkan nggak? Tidak ada satupun kan. Padahal pengetahuan Rasulullah hafal Abu Lahab hafal nggak surat Al-Ikhlas? Monyot tuh apalun. Abu Lahab hafal nggak surat Al-Asr saja yang pendek? Wal asri innal insana lafi khusrin. Apaleun nggak Abu Bakar? Nah jadi anggeus ieu mah geus kekurungusan sih kan. Jadi Abu Bakar tuh. Abu Lahab hafal nggak surat Al-Asr? Hafal ayatnya nya, hafal ayatnya nya innal insana lafi khusrin. Seperti anak-anak juga hafal kan surat itu. Lebih dari itu, paham nggak Abu Lahab tentang makna surat Al-Asri? Paham. Karena Abu Lahab mendengar penjelasan dari Rasulullah. Nah masalahnya dimasukkan ke hati nggak? Sebagai khuluk tadinya dimasukkan, ditumbuhkan di dalam hatinya nggak? Enggak. Antepnya di nasirah. Ayah di nasirah apa? Justru Abu Lahab marah besar kepada Rasulullah SAW itu karena benar-benar paham apa arti la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Abu Lahab marah besar karena paham makna kalimat tersebut. Disebut teh di nasirah nama ayah Abu Lahab teh pengetahuan tentang Islam banyak, orang meleh bahwa mungkin pengetahuan tentang Islam kita ini kalah oleh Abu Lahab. Tapi ada yang diamalkan nggak? Ada, tidak ada, karena yang dimasukkan di dalam hatinya bukan Al-Quran itu, tapi ya ajaran dari leluhurnya. Jadi Al-Quran itu kalaupun dengan sebutan sudah masuk ke dalam hati Abu Lahab, tidak ditumbuhkan oleh Abu Lahab, malah yang lain kan yang ditumbuhkan. Matilah Al-Quran, yang lainlah yang tumbuhnya. Seperti apa jadinya? Ruh Abu Lahab itu kotor, rusak. Karena bukan Al-Quran yang ditumbuhkannya, padahal sudah dapat Quran. Kan Abu Lahab itu kan sudah dapat Quran. Tapi hatinya oleh Abu Lahab itu tidak dijadikan lahan untuk menanam dan menumbuhkan Al-Quran. Yang lain, taweh daruh teh lapar tadi gini, naon dihakan. Segala dihakan itu. Yang didapat dari lingkungannya makan, yang didapat dari tradisi, yang didapat dari tadi drakor dan sebagainya lah, itu jangan dikira itu nggak akan jadi khuluk. Kalau yang sudah menumbuhkan khuluk yang benar tadinya, yaitu Al-Quran, yaitu ajaran Islam, justru hal-hal di luar Islam yang masuk, mau tidak mau masuk, itu artinya kan ya biar bagaimanapun kan yang bukan dari Al-Quran, bukan dari ajaran Islam, kan tetap saja terlihat oleh kita, terdengar, artinya masuk ke dalam diri kita. Tapi kalau yang sudah kuat menumbuhkan Al-Quran yang harus tumbuh di dalam hatinya, Islam yang harus di dalam hatinya, itu malah jadi pupuk untuk tumbuhnya Al-Quran. Ini seperti yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim dulu kan. Luqmanul Hakim itu dikenal sebagai orang yang bijak, orang beradab, gitulah, orang yang berakhlakul karimah nih Luqmanul Hakim. Padahal bukan seorang nabi, bukan seorang ulama, itunya Luqmanul Hakim bisa jadi seperti itu. Bagaimana? Banyak orang yang penasaran lalu bertanya kepada Luqmanul Hakim, bagaimana bisa menjadi orang yang demikian?
orang yang bijak, orang beradab, berakhlakul karimah. Luqmanul Hakim menjawab, aku belajar adab dari orang yang tidak beradab. Artinya itunya apa yang terlihat, apa yang terdengar, yang buruknya, yang bukan, itu bukan dari ajaran Islam. Bukan tidak masuk, ya masuk karena terlihat, terdengar. Tapi itu kalau yang dirinya kuat gitunya ingin menumbuhkan ini nih Al-Quran, ajaran Islam yang harus menjadi yang tumbuh, yang jadi khuluk dirinya. Yang lain itu akan menjadi pupuk berarti. Jangan sampai justru Al-Qur'annya malah dikalahkan oleh yang lain. Itu seperti Abu Lahab contohnya, bukan tidak punya Quran. Sudah masuk ke dalam diri Abu Lahab itu Al-Quran. Tadi kan masuknya sama, Nabi juga ada Al-Quran di dalam diri Rasulullah itu masuknya bagaimana? Diajari oleh malaikat Jibril. Melalui apa masuknya? Pendengaran, penglihatan. Ketika Jibril menerangkan, menyampaikan ayat Quran itu kan terdengar berarti oleh Rasulullah. Atau ketika Jibril mengajarkan apa yang ada di dalam Islam ini dengan praktek, misalnya cara sholat, Rasulullah melihat, berarti melalui penglihatan masuklah ke dalam diri Rasulullah, dan itu kemudian ditumbuhkan kalau oleh Rasulullah. Nah, kalau yang sudah kenyang, berartinya kenyang lah gitunya. Bukan hanya kenyang sih, jasad kembali lagi nih. Jasad itu akan terasa nyaman apabila segala kebutuhannya terpenuhi. Jasad nyaman nggak kalau lapar? Jasad nyaman nggak kalau ada penyakit? Berarti kan itu harus dipenuhi berarti tadi perlu beri makan jasad itu. Kalau kebutuhan nutrisinya dengan diberi asupan makanan terpenuhi, jasad akan merasa nyaman. Nu lapar moal nyaman, moal makan nih kahayang nanti gerasok nggak nyaman gitu, kondisi jasadnya sendiri leles. Jasad itu kan lunglai gitunya, lemas kalau kurang makan. Terus kalau jasad ada penyakitnya enak gak? Eta sok lamun gondongan aja. Biasa we penyakit nu kari itu. Gondongan, hileuleun, romeheun, sesekeleun. Sesekeleun mah nyeri, enggak nyaman kalau ada penyakit. Ruh juga sama sebetulnya, kalau ada penyakit itu tidak nyaman. Ini diantara kesamaan ruh dengan jasadnya. Jasad ini akan terasa nyaman, nikmat kalau makanannya terpenuhi, kalau bebas dari segala penyakit, kalau dalam keadaan fit, bugar. Artinya semua kebutuhan jasad ini dipenuhi, nikmat. Jasad ini akan terasa nyaman, nikmat. Ruh juga sama, kalau makanannya terpenuhi, bebas dari segala penyakit, kemudian kebugarannya, fitnya juga terpenuhi. Nah, kalau untuk ruhnya kebutuhan semuanya itu adalah ajaran Islam, nggak ada yang lain, tidak boleh yang lain. Karena kalau yang bukan Al-Quran atau selain ajaran Islam itu, kalau makanan yang buruk. Kalau itu ternyata maksudnya untuk jadi obat, itu malpraktek, berarti salah obat. Berarti itu salah obat, bukannya sembuh tapi malah semakin parah. Nah, kembali lagi ke judul yang ini, masih judulnya, berarti ini yang pokok sesuai dengan doa yang Rasulullah ajarkan. Kita minta sebetulnya kepada Allah, ya Allah, sebagaimana telah engkau baguskan jasadku, maka baguskanlah juga bagian ruhnya, yaitu khuluknya. Kita minta itu kepada Allah. Dan untuk memenuhi katakanlahnya permintaan tersebut, Allah menurunkan ya paket komplit, ya banyak, sebagai makanan iya, obat iya, nutrisi iya, vitamin iya, yaitu Al-Quran, garis miring ajaran Islam. Tapi bukan hanya sebatas pengetahuan, jangan seperti Abu Lahab, tapi harus seperti Rasulullah yang
tumbuhkanlah di dalam hati, bukan hanya sebatas jadi hafalan di memori kepala, di memori otak. Itu Abu Lahab yang demikian. Tapi Rasulullah itu malah memasukkan, menumbuhkan Al-Quran itu sehingga mewarnai seluruh dirinya. Lahirlah amalan-amalan yang sebutannya al-akhlakul karimah. Kan ulah si Abu Lahab gitu. Abu Lahab apa ya Abu Lahab ilmunya banyak. Abu Lahab 13 tahun memantau mengikuti Nabi, pasti banyak, pasti jadi pengetahuan bagi Abu Lahab, tapi tidak ditumbuhkan di dalam dirinya sebagai khuluq. Nah, sehingga tetaplah Abu Lahab itu menjadi manusia itu kan ruhnya tadinya. Tetaplah Abu Lahab itu menjadi manusia yang kotor, manusia yang buruk, selebihnya menjadi manusia yang durhaka. Taslah gitu takhluk tanya, beri makan gitu, kasih makan khuluk itu yang benar, karena kalau tidak kita kasih makan nanti khuluk akan makan apa saja yang ada, karena khuluk itu lapar. Dan khuluk itu akan sakit. Jasad juga sama, kalau tidak diberi makan sakit, minimal busuk lapar. Jasad juga sama kan, kalau tidak diberi makan sakit, minimal busuk lapar. Dan akan kalau kurang makan berarti kurang nutrisi, kurang asupan. Bukan hanya satu macam nanti penyakit yang datang, bisa organ-organnya, misalnya kan organ sama, organ jasad kan semuanya butuh nutrisi. Bisa jadi semua organnya nanti sakit. Ruh juga sama. Beri makanlah supaya ruh itu tidak makan apa saja, karena tidak diberi makanan yang benar. Dan kalau sakit, obatilah dengan obat yang benar, yaitu Al-Quran, obat ruh. Seperti di surat Yunus tadi ayat 57-nya Allah menyebut Al-Quran itu syifaun lima fis sudur, obat bagi segala penyakit hati, garis miring ruh. Tas tuh 21 kolot. Nah, ini berarti nantinya ke depan pertemuan yang akan datang masih ini. Mulai kita masuk ke hadisnya ada 8. Panjang pembahasan husnul khuluq mah, karena ini menjadi pondasi untuk amalnya. Untuk akhlak sama dengan amal. Ini pondasinya. Mau seperti apa amal seseorang, khuluqnya yang benar kalau ingin al akhlakul karimah.